And now Indonesia against Brazil. One of the powerhouses just went down. That was Mexico, one of the powerhouses. They're still with each other. Another contact is made. Once again they touch. Now they're to the final funnel. Who's gonna come out on top? A spot in the semis on the... Halo guys. Di sebuah perlombaan selalu ada persaingan ketat untuk menjadi yang nomor satu. Tekad, semangat, kerja keras hingga kemampuan harus dikerahkan semaksimal mungkin demi terciptanya tujuan tersebut. Nah, ngomongin soal perlombaan, yang kita tahu perlombaan sendiri identik dengan berbagai event olahraga populer. Tapi bagaimana jika ada sebuah perlombaan yang bisa dikatakan populer di suatu tempat atau kalangan tertentu, ditambah apa yang disajikan dalam perlombaan tersebut tidaklah biasa? Kira-kira apa kalian tertarik mengikutinya? Inilah perlombaan unik yang baru pertama kalian ketahui. Tapi sebelum lanjut ke video, buat kamu yang belum subscribe dulu ya. Dan jangan lupa juga klik tombol like-nya. Marble Race. Kelereng mungkin sudah tidak asing bagi masyarakat kita. Malahan ada satu perlombaan kelereng yang hampir pasti digelar setiap tahunnya. Apalagi kalau bukan lomba balap kelereng saat memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, semakin kesini perkembangan permainan kelereng juga lebih terlihat modern. Karena ada satu perlombaan kelereng yang ternyata mendapat banyak perhatian dari masyarakat luar. Sampai dibuatnya pertandingan balap kelereng antar negara guys. Through first, just by a nose is Indonesia, but getting through the funnel first very quickly is Croatia, and they're trying to build a lead. Nah, pada marble race atau balap kelereng ini, setiap peserta yang ikut akan menggunakan kelereng yang sudah ia siapkan. Kelereng tersebut nantinya akan digulingkan secara bersamaan melewati berbagai macam rintangan sampai ditemukan kelereng mana yang pertama kali melewati garis finish. Nama Indonesia di perlombaan balap kelereng antar negara pun sampai disegani lawan-lawannya guys, karena Indonesia pernah mendapatkan juara dunia balap kelereng selama 2 tahun berturut-turut. At the top of their respective grandstands, watching on. Through first, just by a nose is Indonesia, but getting through the funnel. Indonesia gets through, but up towards the top of the elevator is Croatia. Let's see, was their lead that they built there big enough? Near that funnel, here comes Indonesia, they're gonna pass them up. Another great move by Indonesia. Here comes Croatia, gonna try to test it themselves. Do they get a piece? Yes, they do. They're gonna take the lead back. They're a big run for Croatia. At the end, they're to the funnel. Too little, too late. Yes, it's not gonna be enough. Whoa, wait, here comes Indonesia again. At the bottom, who goes through first? Indonesia did it! I cannot believe that. And they beat them by almost 5 seconds. Lari maraton manusia melawan kuda. Apakah mungkin seorang manusia dapat mengalahkan kuda dalam hal adu kecepatan? Ditambah seekor kuda sendiri dapat melaju hingga kecepatan maksimal 88 km per jam. Nah, untuk mengetahui jawabannya, cobalah datang ke kota Llanrwyd Wales di negara Wales ini guys. Berawal dari perdebatan dua orang pria yang berdebat antara manusia dan kuda mana yang lebih cepat, akhirnya di tahun 1980, lomba lari maraton sejauh 35 km antara kuda dan manusia ini pun pertama kali diciptakan. Ada sekitar 300 pelari yang harus berkompetisi melawan 44 kuda lengkap dengan joki yang mengendalikan kuda tersebut. Tentunya jika dipikir secara logika, manusia tidak akan bisa mengalahkan kuda dalam hal adu kecepatan. Tapi yang namanya sebuah kompetisi, pasti ada hal mustahil yang akan terjadi. Sama halnya dengan perlombaan ini nih. Sejak dimulai dari tahun 1980 hingga 2016 yang lalu, muncul satu nama yang dengan hebat bisa mengalahkan kuda-kuda tadi. Ia adalah Hulop, seorang pelari asal Inggris yang untuk pertama kalinya semenjak 24 tahun lomba ini dimulai menjadi orang pertama yang bisa memenangkan lomba. Lari dari kejaran zombie. Kurang greget gimana lagi guys, ada sebuah lomba lari yang gak cuma mengandalkan kecepatan, tapi di lomba itu kita juga dituntut untuk dapat selamat dari kejaran para zombie yang menghadang. Terdengar menyeramkan ya? Tapi lomba lari maraton berjudul Run for Your Lives yang diadakan setiap tahun pada bulan September di berbagai kawasan Britania Raya ini menjadi perlombaan unik yang harus kalian coba.
Run for Your Lives mengusung konsep seperti film-film zombie pada umumnya, di mana orang-orang akan berlari dari kejaran zombie yang dipercaya jika kita tertangkap, kita akan tertular virus zombie ini. Nantinya para peserta harus membawa semacam bendera atau simbol kesehatan. Dan jika zombie berhasil merampas bendera tersebut, maka pesertanya dinyatakan gugur. Nah, sebelum memulai perlombaan, masing-masing peserta bisa memilih guys, mau berperan sebagai pelari atau zombie. Jarak lintasan yang ditempuh juga nggak terlalu jauh, hanya berjarak 5 km. Namun, di dalam 5 km itu, kita diharuskan melewati berbagai macam rintangan yang sudah dipersiapkan. Dan yang terpenting lagi, harus bisa selamat dari incaran para zombie. Memancing cacing. Saking uniknya di Inggris dan berbagai tempat di Amerika Serikat, ada sebuah perlombaan yang berhubungan dengan cacing tanah. Perlombaan yang dimaksud ialah memancing atau mengumpulkan cacing. Tapi dalam perlombaan itu ada 18 peraturan yang harus ditaati guys. Di antaranya ialah dilarang menggali tanah, dilarang menggunakan obat-obatan termasuk air, para peserta hanya boleh memiliki wilayah perburuan seluas 3 x 3 meter persegi, serta peserta diperbolehkan untuk menggunakan berbagai teknik untuk mengumpulkan cacing tanah sebanyak mungkin, tapi lebih disarankan menggunakan metode tradisional. Nah, terus bagaimana cara mereka bisa mendapatkan cacing kalau tidak boleh menggali tanah? Gini guys. Selama waktu yang ditentukan, para peserta tadi harus mengumpulkan cacing tanah dalam jumlah sebanyak mungkin. Perlombaan ini juga awalnya dimulai tahun 1980, dan saat itu ada salah satu peserta yang dapat mengumpulkan cacing sebanyak 511 ekor dalam waktu 30 menit. Kejuaraan dunia Pumpkin Chunkin. Dimainkan di Amerika Serikat, perlombaan Pumpkin Chunkin atau kompetisi melempar labu sejauh mungkin ini bisa kita nikmati setiap tahunnya ketika musim panen labu datang. Sampai-sampai ada kejuaraan dunianya juga guys. 3, 2, 1. Nah, perlombaan ini terbilang sangat unik karena peserta yang ada diminta untuk melemparkan labu menggunakan berbagai macam alat buatan mereka sendiri. Bisa itu meriam udara, ketapel mesin, alat pelontar, atau dengan tenaga manusia. Nah, itu dia perlombaan unik yang baru pertama kalian ketahui. Gimana menurutmu videonya guys? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga like video ini serta share ke teman-temanmu.